الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين. اللهم انفعنا وارفعنا وبارك لنا بالقرآن يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pada subuh ini kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah, pada subuh ini mari sama-sama kita mendengarkan kalam ilahi, firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nazi'at ayat ke-37 sampai 41. Surat yang ke-79 ayat 37 hingga 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan di ayat yang ke-34 sampai 36 tentang sangkakala pertama dan sangkakala kedua yang menandakan berakhirnya alam semesta dengan berbagai macam nikmatnya dan mulainya akhirat dengan berbagai macam peristiwanya. Termasuklah di dalamnya hisab, kemudian sirat, mizan, yang itu akan dilalui oleh manusia. Wabil khusus sirat, jembatan yang nantinya pemisah antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Setiap manusia yang melewati sirat pasti akan melihat neraka.
wa burrizatil jahimu liman yara. Setelah sirat ini atau jembatan ini, manusia dibagi dua, penghuni surga dengan penghuni neraka. Ayat 37 menjelaskan tentang amal yang membuat orang-orang menjadi penghuni surga dan amal orang-orang yang menjadi penghuni neraka. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan penyebutan penghuni neraka dibandingkan dengan penghuni surga, karena ayat sebelumnya, termasuk sebab turunnya surat An-Nazi'at ini, menceritakan orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat, tidak meyakini adanya kebangkitan pasca kematian, serta tidak mempercayai akan adanya hisab. Dan itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan orang-orang yang melampaui batas. Fa amma man tagha, adapun orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas terhadap agama, melampaui batas terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, melampaui batas terhadap apa-apa yang diperintahkan dan apa-apa yang dilarang. Apa yang diperintahkan enggak dikerjakan, melampaui batas. Apa yang dilarang dikerjakan, melampaui batas. Enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, melampaui batas. Tidak mempercayai akan adanya hari kiamat, sangkakala pertama, hisab, kemudian timbangan serta sirat dan apa-apa yang terkait dengannya, melampaui batas. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah membuat batas, batas agama, batas iman, batas Islam, batas perintah, batas larangan. Maka atas semua batas-batasan itu kita seharusnya berada dalam batasan agama, bukan melampaui bukan melampaui batas dan tidak menjalankannya. Setiap apa saja yang disuruh dan apa saja yang dilarang tidak kita implementasikan, itu kita melampaui batas. Fa amma man tagha, maka tagha di sini sangat umum, tidak menyebutkan melampaui batas apa. Karena ini umum, apa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki terkait dengan kehidupan dunia, kehidupan akhirat, terkait dengan hamba-hambanya dalam implementasi ibadah. Karena manusia diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Ini juga bagian dari melampaui batas. Di antara penyebab manusia melampaui batas karena mengutamakan kehidupan dunia, cenderung ataupun berlomba-lomba untuk mengejar dunia, meninggalkan akhirat. Bukan berarti
dunia kita tinggalkan, bukan. Atharul hayatad dunia, mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, yang seharusnya mengutamakan kehidupan akhirat daripada dunia. Kenapa? Karena kehidupan dunia fana, kehidupan akhirat kekal abadi. Kenikmatan dunia terbatas, kenikmatan akhirat tanpa batas. Di dunia kita sementara, di akhirat khalidina fiha abada. Nikmat yang kita dapatkan di dunia cuman sebentar, nikmat yang akan kita dapatkan di akhirat selama-lamanya. Maka orang yang mendahulukan kehidupan sesaat dibandingkan kehidupan yang kekal, itulah namanya tagha, melampaui batas. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh nerakalah tempat kembalinya. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertakwa kepadanya mengutamakan kehidupan akhirat dibandingkan dengan kehidupan dunia. Dunia adalah jembatan menuju akhirat, tempat kita beramal, menikmati di surga, di akhirat. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kalau tadi dua penyebab orang masuk ke dalam neraka, yaitu orang yang melampaui batas, yang kedua orang yang mengutamakan, mengejar dan lebih mendahulukan dunia dibandingkan dengan akhirat, itu penyebab orang masuk ke dalam neraka. Sedangkan penyebab manusia masuk ke dalam surga adalah wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun orang yang takut akan kebesaran Tuhannya. Maqama rabbih, akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang menghadirkan kebesaran Allah, keagungan Allah, maka akan lahir sifat takut, was-was, hati-hati, agar dia tidak terjerumus ke dalam kedurhakaan. Merasakan akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala akan melahirkan rasa cinta untuk melakukan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Menghadirkan rasa keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita tunduk dan patuh kepadanya. Inilah dasar dalam kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangannya, karena kita adalah hamba, Allah adalah pencipta, pengatur, penguasa alam semesta, sehingga hadir dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam perbuatan kita akan kebesaran, keagungan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau khafa maqama rabbih ini selalu kita hadirkan, maka ini bagian daripada ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia dalam kondisi yang lupa. Maksudnya, kalau kita itu selalu menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala kita lupa, langsung tersadarkan. Kenapa? Karena perasaan itu sudah bersemai dalam jiwa dan raga kita. Walaupun kita merasa Allah nggak melihat, inilah yang disebut dengan ihsan. Ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya.
Wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak melihatnya, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Inilah yang disebut dengan musyahadah. Tatkala kita tidak bisa sampai ke tingkat itu, fa innahu yaraka, maka yakinlah bahwasanya Allah melihatmu. Ini yang disebut dengan muraqabah. Maka menghadirkan man khafa maqama rabbih, itu artinya kita menghadirkan musyahadah dan muraqabah, menghadirkan bahwasanya kita menghadirkan rasa keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri kita, kemudian kita merasa Allah mengawasi kita. Itulah yang dimaksud dengan khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Dalam jiwa kita ini sudah diilhamkan nafsu. Ada nafsul mutmainnah, ada nafsun ammaratun bisu, ada nafsul lawwamah. Gak bisa kita lepas daripada nafsu. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini mengajak kita untuk menahan diri dari hawa nafsu, bukan menghilangkan hawa nafsu. Hawa nafsunya pasti ada. Kita makan, kita minum, itu hawa nafsu. Tapi kita makan, kita minum agar kita kuat dalam beribadah. Kita punya keluarga, punya istri, punya pasangan, melampiaskan syahwat nafsu, itu boleh dalam rangka untuk melahirkan generasi-generasi yang soleh dan solehah, dzurriyyatan thayyibah. Harta itu nafsu, suka kepada harta itu bagian daripada fitrah manusia, tapi harta itu kita arahkan untuk kita berzakat, berinfak, bersedekah. Itu namanya kita mengendalikan nafsu, bukan kita dikendalikan oleh nafsu. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan diri dari keinginan-keinginan hawa nafsu. Kenapa? Karena nafsu itu pada prinsipnya adalah ngajak kepada keburukan. Innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu selalu ngajak kepada keburukan. Makanya mas saya muliakan, fa innal jannata hiyal ma'wa, kalau dia takut akan kebesaran Tuhannya, kemudian dia mengendalikan hawa nafsunya, maka surgalah tempatnya. Kalau begitu, ini calon penghuni surga ini adalah orang yang nafsun mutmainnah, jiwa yang tenang. Tenang dia dalam, mutmainnah dia dalam merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, mutmainnah juga dia dalam menahan dan mengendalikan nafsunya. Sedangkan yang tadi golongan yang penghuni neraka itu nafsun ammaratun bisu. Kenapa? Karena nafsunya membuatnya melampaui batas, dan nafsunya menjadikannya mengutamakan kehidupan akhirat, mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Inilah gambaran dua nafsu, nafsun mutmainnah fa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan ada nafsun ammaratun bisu wa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita calon penghuni surga, kemudian bisa menjadikan jiwa kita adalah jiwa nafsun mutmainnah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيبية أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيبي فإني عبد Terima kasih Gibraltar. Terima kasih. فإني عبد